Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dede Koswari, SPDI. Saya mengajar di MTS Nurul Huda Timbang, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya menjadi mahasiswa peserta PPG Daljab tahun 2022 batch ke-1 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini, Selasa 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja. Inilah nomor peserta UKIN saya. Selamat menyaksikan uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat anak-anakku? Masih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aupa. Hadir semua hari ini? Tidak. Satu orang teman kalian yaitu Aupa, mari kita doakan semoga Aupa cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran di kegiatan berikutnya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan doa dipimpin oleh Ananda Kya. Oke. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum ke materi, ya, silakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Ibu minta satu orang di antara kalian untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Anida untuk ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih.
sebelum memulai pelajaran, kita seperti biasa tadarus terlebih dahulu, yaitu dengan membaca surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini termasuk surat Al-Makkiyah ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul alim. Kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami adab Islam terhadap tetangga. Nanti Ibu tayangkan slide PowerPoint ya. Kalian yang pertama harus memahami adab Islami terhadap tetangga. Kemudian tujuan kita yang kedua yaitu menyebutkan dalil-dalil tentang yang berhubungan dengan adab Islami terhadap tetangga. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati PowerPoint kalian harus bisa membuat peta konsep tentang adab Islami terhadap tetangga. Oke, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sikap hidup bertetangga dan bermasyarakat. Sikap yang kedua yaitu tidak menyakiti tetangga. Kemudian bermuka ceria ketika kita bertemu tetangga. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Nah, untuk lebih memahami apa yang sudah Ibu jelaskan, ada pertanyaan tentang permasalahan di materi yang sudah Ibu jelaskan? Tidak. Oke, silakan. Nama saya Diva Lutfia. Saya di sini akan bertanya tentang permasalahan yang saya lihat di kehidupan bertetangga. Permasalahannya adalah jika ada beberapa orang yang kalau ketemu orang itu yang jika bertemu tetangga tidak bertegur sapa. Bagaimanakah pendapat ini dalam adab Islam? Apakah baik atau tidak? Silakan di antara kalian ada yang bisa menanggapi tentang pertanyaan dari Dipa? Saya Bu. Ya. Nama saya Syifa Nur Aulia dari kelas 91 MTS Nurul Huda Timbang. Menurut saya perbuatan itu tidak baik dalam adab Islami di kehidupan bertetangga. Karena kita harus saling bertegur sapa dan menerapkan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Begitulah menurut hadis Rasulullah. Masih ingat kalian apa bunyi dalil tentang memuliakan tetangga? Ingat? Oke, masih kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Dengan artinya yaitu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian pada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Banyak sekali cara memuliakan tetangga itu ya. Nah, kita masuk untuk pembahasan hari ini. Submaterinya yaitu menolong saat dalam kesulitan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan penghormatan yang istimewa. Pada siapa saja kita memberikan penghormatan yang istimewa. Ketika kita bergaul dengan tetangga atau bermasyarakat, tentunya sering menemukan berbagai macam problem dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya yaitu kalian
kalian menemukan beberapa tetangga yang membangun rumah, ya. Kemudian ada tetangga yang menemukan tetangga yang tidak punya, misalnya tidak bisa makan hari ini, berarti tetangga yang kelaparan. Kemudian ada lagi yaitu beberapa orang yang melakukan pekerjaan, tetapi pekerjaan itu memerlukan bantuan. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika melihat atau menemukan permasalahan seperti ini di masyarakat? Nah, yaitu jika kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, maka kita harus menolong, tidak harus dengan harta benda saja. Menolong dengan tenaga juga bisa. Menolong dengan apa lagi? Misalnya sikap kita juga bisa. Itu tidak harus memberikan sikap yang baik terhadap masyarakat. Itu salah satu bagian dari kehidupan yang baik, bertetangga yang baik dengan masyarakat. Oke, selanjutnya memberikan penghormatan, ya. Memberikan penghormatan kepada siapa saja ketika kita bermasyarakat. Jika kita bertemu tetangga, tentunya usianya itu berbeda-beda. Betul apa betul? Betul. Yaitu ada beberapa dari mereka dengan usia yang lebih tua dari kita. Maka caranya harus bagaimana? Yaitu dengan memberikan penghormatan. Nah, ibu tanya, kepada siapa saja ketika kita memberikan penghormatan? Yuk. Pada yang lebih tua. Kemudian kepada siapa lagi selain yang lebih tua? Kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Orang yang berilmu. Kepada orang yang berilmu, atau misalnya guru-guru kita. Guru kita baik di sekolah maupun di pondok. Itu harus diberikan penghormatan. Kemudian kepada siapa lagi? Kalau misalnya kalian bermasyarakatnya atau bergaulnya dengan yang sebaya atau yang lebih muda, caranya bagaimana? Harus saling menghormati dan saling menyayangi. Yang kecil disayangi, yang sebaya dihormati, kemudian yang tua lebih dihormati. Ya. Nah, masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat aye. Oi. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian nanti setiap kelompok ibu akan berikan masalah, ya, permasalahan yang harus kalian pecahkan, ya. Beberapa permasalahannya silakan nanti kalian lihat di tayangan foto-foto yang ibu berikan, ya. Sekarang ibu bagikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan untuk masing-masing kelompoknya. Nanti kelompok yang ibu panggil untuk perwakilannya maju ke depan, ya. Silakan. Kelompok 1. Kelompok kedua. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Nah, berikutnya silakan amati tayangan foto-foto
Nah, pada foto yang pertama ini apa yang dapat kalian simak dari foto ini? Kita harus saling berbagi, saling berbagi sesama tetangga. Nah, itu biasanya momen ini suka lebih banyak kita lakukan untuk pada saat Lebaran, karena Lebaran banyak apa? Makanan tentunya. Oke, berikutnya foto yang kedua. Silahkan kalian amati di foto ini ada kegiatan apa? Apa artinya bersilaturahmi? Yaitu saling meminta maaf. Karena apa? Karena kita bermasyarakat itu belum tentu selalu benar. Betul. Nah, ketika kita merasa diri belum tentu benar, maka membutuhkan apa? Membutuhkan saling bermaafan. Yang paling diutamakan yaitu apa? Bersilaturahmi terhadap tetangga, yaitu tetangga yang paling dekat. Nah, dulu ibu pernah menyampaikan definisi tetangga itu adalah tetangga yang 10 rumah, kemudian 40 rumah dan seterusnya. Ini yang wajib kita kunjungi. Oke, berikutnya foto yang ketiga yaitu bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan di sini dilihat di foto yaitu antara siapa dengan siapa. Coba kalian amati. Antara anak orang tuanya. Ini yang diutamakan yaitu meminta maaf terutama kepada keluarga terlebih dahulu. Ya, sebelum ke orang lain. Oke. Nah, sekarang pada foto berikutnya ya. Ini ada kegiatan apa? Kegiatan apa coba? Kegiatan makan bersama. Lebih kerennya kegiatan apa? Makan jalan. Atau bahasa gaul kalian apa? Ya, kalau sebelum berbuka puasa mungkin bukber ya. Nah, mengapa kita harus mengikuti atau berikut serta dalam momen-momen seperti ini? Karena kita hidup tetangga atau berdampingan dengan tetangga. Kalau kita sikapnya cuek, maka otomatis akan bagaimana? Tidak ditemani atau tidak banyak teman. Nah, kalau kita berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, maka kita akan banyak teman. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini yang harus kalian pecahkan. Silahkan diskusikan bersama anggota kelompokmu. Apa yang kalian lihat ya di gambar ini? Kegiatan apa? Kemudian akhlak yang terbaik, akhlak Islami apa yang sesuai dengan tampilan di gambar ini ya. Kemudian kalian nanti deskripsikan ya. Jelaskan menurut pemahaman kelompok masing-masing. Silahkan ibu beri waktu selama 10 menit. Cukup? Cukup. Oke. Mendiskusikan tampilan gambar yang ibu tayangkan di depan. Ibu beri waktu pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silakan kelompok 1 terlebih dahulu ya. Perwakilannya ibu mohon maju ke depan.
Foto yang di depan adalah menjelaskan tentang gotong royong, memindahkan rumah panggung ke tempat lain. Intinya kita harus saling tolong menolong terhadap tetangga. Materi-materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang sikap menolong terhadap tetangga yang sedang dalam kesulitan. Ini harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Yaitu menolong tetangga ya yang sedang membangun rumah misalnya. Kemudian apalagi memberikan makanan kepada tetangga sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu ada anjuran untuk kalian ketika memasak makanan maka harus bagaimana? Diperbanyak kuahnya. Itu perintah Rasulullah. Artinya kita tidak boleh pelit terhadap tetangga. Kemudian poin yang berikutnya yaitu ketika kalian berhidup bertetangga harus memperhatikan bagaimana cara kalian untuk menghormati terhadap tetangga yang lebih tua umurnya dari kita. Kemudian sebelum ke tetangga, penghormatan itu dilakukan di lingkungan keluarga terlebih dahulu, yaitu kepada siapa saja? Kepada orang tua, kepada kakak-kakak, saudara-saudara, adik-adik. Kita harus, kalau adik itu diapain? Sayangi. Kalau yang lebih tua diapain? Ini yang harus kalian lakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 5S yang sudah kalian pelajari, yaitu apa? Salam, senyum, sopan, dan santun. Ya, tuh. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Harus selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah boleh kita cuek atau bersikap apatis terhadap tetangga? Tidak. Mendiamkan tetangga? Tidak boleh. Kemudian membiarkan tetangga? Tidak boleh. Sampai ada tetangga yang meninggal karena tidak ada yang menolong. Nah, ini berarti orang-orang yang ada di sekelilingnya akan mendapatkan azab jika ada yang membiarkan tetangganya misalnya mati kelaparan, ya, atau mati dalam keadaan sakit yang tidak ditengok ataupun tidak diberi pertolongan. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian kedepannya bisa mengimplementasikan apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, ya. Nah, kemudian untuk tugas kelompok yang sudah tadi Ibu bagikan kepada kalian berupa lembar kerja, silahkan kalian selesaikan di rumah. Pertemuan yang akan datang dikumpulkan kepada Ibu, ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi yang lain, ya, yaitu masih dalam adat Islami terhadap tetangga. Submaterinya yaitu tentang memuliakan tetangga. Nih,
pokok bahasan kita untuk di pertemuan yang berikutnya. Oke, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ditutup dengan doa. Silakan saudara Kia untuk membaca doa penutup. Sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.